ke gangguan yang umum-umum. Biasanya apa sih gangguan-gangguan umum pada pencernaan? Request paling populer adalah tentang asam lambung. Nanti kita akan bahas juga tentang asam lambung. Oke, pertama kita bahas diare. Pasti semua pernah mengalami diare, entah diare sehari, 2 hari, 3 hari, entah seminggu, kayaknya pernah aja yang ada yang mengalami ini. Jadi diare ini pada dasarnya adalah pergerakan cepat materi tinja sepanjang usus besar. Penyebabnya apa? Ini beberapa penyebab umum saja yang saya sebutkan, kan, karena masih banyak sekali penyebab-penyebab lainnya. Salah satunya yang paling pertama adalah karena adanya inflamasi. Entah itu keradangannya karena gangguan fungsi pencernaannya, entah itu radangnya karena adanya infeksi-infeksi dari bakteri. Nah, tapi pada dasarnya, karena kondisi tersebut tidak enak untuk usus, dia akan upaya untuk mengeluarkan isi makanan itu cepat-cepat. Jadi belum sempat terserap nutrisinya, belum sempat diabsorpsi, belum sempat disekresi apa-apa, udah langsung lewat aja gitu dari usus. Nah, akhirnya keluar bentuknya sebagai diare tersebut. Ada juga yang unik, yaitu kolera. Saya termasuk Sister Dania masih di situ? Suaranya hilang. Ya, suaranya. Sister Dania. Di bawah angin. Suaranya memang tidak terdengar ya, Sister Sati. Iya, nggak kedengeran. Padahal nggak mute itu. Tidak ada suara. Nggak ada suaranya. Mungkin kuotanya habis mungkin. Tapi kalau kuotanya habis, harusnya keluar dari sini. Tapi masih ada di sini. Pak dosen, banyak pertanyaannya nih. Bisa dibantu Sister Sati untuk menghubungi secara langsung. Oh, baik. Sebentar. Pak Dokter Surudarma yang sekarang lanjutkan. Sudah lupa semuanya. Pak Dokter itu bertanya dari senior ke junior itu. Oh gitu. Juniornya kan masih fresh ilmunya. Bukan, ini kan bertanya itu supaya kita tetap memperhatikan. Kadang-kadang kalau tidak bertanya itu kadang-kadang melamun kan. Kalau dengan bertanya itu kita itu jadinya terus menyimak jadinya. Jadinya awaken Iya, gitu ya. weekend jadinya. Sekarang Ibu Kirana yang lanjutkan, Bu. Jero Balian yang melanjutkan sebenarnya harusnya. Sesi Jero Balian nanti ada nanti kayaknya. Nanti semua juga, Dokter Surudarma juga kasih sesinya nanti, Dada. Ada.
suaranya Dada juga bermasalah. Masih di reconnect, mohon ditunggu sebentar. Halo, namaskar. Sudah kembali lagi ya? Yeay, silakan. Tadi sampai mana ya saya terputusnya ya? Boleh ini dibantu? Membahas tentang apa? Diare ya kayaknya. Diare ya? Oke, baik. Saya akan kembali lagi kalau begitu membahas tentang diare. Oke, saya kembali lah ya. Ya, kalau misalnya ada koneksi terputus, mohon dikabari melalui suara, nggih. Oke, tadi pertanyaan terakhir saya adalah kira-kira asam lambung itu apakah suatu penyakit atau memang keadaan normal ada asam lambung? Tadi sempat dibahas di awal bahwa sebenarnya keberadaan dari asam lambung itu adalah suatu fisiologi, suatu faal normal dari tubuh. Yang tidak normal adalah ketika asam lambung tersebut menyentuh organ lain selain lambung. Nah, kalau misalnya terjadi esofagus kita nih terkena dengan asam lambung sekali 2 kali, itu masih merupakan batas normalnya. Karena sebagai mekanisme proteksi tubuh untuk memperingati ini, mungkin kita harus mengganti cara kita makan, mengganti lifestyle dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya sudah terjadi terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari, itulah yang kita sebut sebagai ini adalah suatu keadaan tidak normal yang perlu kita atasi penyebabnya. Macam-macam biasanya yang dikeluhkan mengenai keadaan asam lambung tersebut. Salah satunya adalah kondisi yang kita sebut sebagai GERD. Nah, GERD ini adalah masalah dari otot tadi ya, ada di sini ya. Saya katakan bahwa otot ini harus bagus kondisinya dan tidak menimbulkan celah sedikit pun untuk merembes ke esofagusnya. Nah, tapi kalau misalnya tonus ototnya ini tidak bagus atau tiba-tiba dia terjadi relaksasi tanpa ada rangsangan makanan, jadi kan harusnya dibuka kalau misalnya ada makanan lewat. Tapi misalnya tidak ada makanan lewat, tapi dia terbuka sendiri. Nah, itu dapat menimbulkan keadaan yang kita sebut sebagai GERD ini. Gitu. Aja sih yang dapat menyebabkan relaksasi tersebut. Salah satunya adalah konsumsi rokok, kemudian kafein, kemudian kalau misalnya sedang hamil ya, karena hamil itu kan ada suatu bukan beban ya, apa saya katakan ya, suatu tambahan di dalam tubuh itu akan mendesak organ-organ kita berubah jadinya, agak sedikit berubah posisinya. Nah, salah satunya jadinya ada pada ibu hamil memang lebih rentan terjadi GERD ini dibandingkan pada orang-orang normal, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini terus-terusan terpapar dengan asam lambung tersebut, esofagus terus-terusan terpapar dengan asam lambung, itu akan dapat terjadi kondisi yang kita sebut sebagai esofagitis. Terjadi radang, dari iritasi nih di dalam dindingnya dari esofagus tersebut. Nanti GERD ini munculnya seperti apa? Munculnya gejalanya biasanya adalah rasa pahit di lidah, rasa terbakar di dada, kemudian yang biasanya yang gejala-gejala lain yang bisa muncul batuk-batuk, terus batuk-batuk terus-menerus mungkin dengan obat batuk kok tidak mereda, kemudian ada perubahan suara, misalnya suaranya yang awalnya jernih agak terdengarnya agak seperti keruh ya, seperti terjadi perubahan di sana di suaranya tersebut. Nah selain GERD tadi, ada hal-hal lain juga bisa menyebabkan rasa perih di perut tersebut.
Jadi selain GERD, ada kondisi lainnya kita sebut sebagai gastritis dan juga ulkus peptik. Kalau misalnya gastritis itu masih terjadinya masih sebatas inflamasi, masih sebatas radang di dalam dinding tadi. Kalau ulkus itu sudah terjadi luka kayak menggaung seperti bentuk goa, dia di lapisan dinding dalam usus itu yang menipis. Nah, salah satu penyebabnya adalah bisa disebabkan oleh infeksi bakteri H. pylori, kita sebutnya H. pylori, Helicobacter pylori, atau penggunaan obat nyeri berlebih. Ini tidak semua obat nyeri ya, ada beberapa obat nyeri, mungkin yang paling sering dikonsumsi biasanya semacam natrium diklofenak, kalau misalnya Bapak Ibu ada Bapak Ibu yang punya keluhan sendi, kemudian asam mefenamat, yang beberapa obat-obatan seperti itu. Ya memang dia fungsi utamanya adalah meredakan nyeri, tapi satu sisi dengan penggunaan yang berlebihan, yang tidak diatur, itu dapat menimbulkan masalah juga pada lambungnya. Tuh. Nah, kemudian ada lagi, banyak ya ternyata ya jenisnya, kondisi-kondisi pada lambung. Saya juga kembali mengingat-ingat, ternyata walaupun dengan gejalanya sama, itu kondisinya itu berbeda-beda loh ternyata di lambungnya. Nah, yang terakhir, salah satunya yang juga biasanya terasa seperti nggak enak di perut, kayak nyeri gitu rasanya di ulu hati, itu adalah kondisi kita sebut sebagai dispepsia. Tapi kalau ini, biasanya yang lebih utama terlihat gejalanya adalah rasa mual dan muntah, kayak begah, rasanya perut itu kayak penuh sekali, seperti itu. Ya, kita selesai tentang asam-asam. Kita sekarang lanjut ke konstipasi nih. Nah, kalau konstipasi itu adalah kondisinya pada tinja menumpuk pada kolon descendant, kolon yang paling bawah ya, karena ada cairan yang diserapnya itu berlebihan, atau entah ada yang menghambat tinja itu nggak bisa lewat jadinya. Entah itu adanya tumor, ada perlekatan usus. Jadi usus tuh ada suatu kondisi memang menyebabkan usus itu melekat satu sama lain. Atau mungkin ada terjadinya ulkus juga di sana. Juga bisa menyebabkan konstipasi. Nah, ada juga, karena ini kan butuh gerakan otot juga ya, pada usus juga harus ada gerakan otot-otot usus untuk menggerakkan. Kalau misalnya otot ini tidak bergerak atau atonia, itu juga menyebabkan kondisi konstipasi. Misalnya menahan refleks defekasi, kalau misalnya lagi kebelet gitu tapi ditahan-tahan, atau penggunaan obat pencahar berlebihan. Misal dulu pernah mengalami konstipasi, kemudian pakai obat-obatan berlebihan, akhirnya kehilangan refleks alami tersebut. Nah, tapi uniknya, kalau pada penderita konstipasi kronis ini, bisa tiba-tiba itu diselingi dengan diare. Jadi lama gitu konstipasi, terus tiba-tiba ada satu waktu di mana keluar semuanya itu sendiri. Kemudian begitu keluar, lagi akan mengalami konstipasi lagi. Dan itu bisa terjadi berulang kali kalau misalnya tidak diatasi masalah utamanya. Nah, kemudian muntah ya. Kalau muntah itu adalah upaya, sekali lagi adalah upaya membersihkan saluran cerna pada saat bagian atas saluran teriritasi secara luas. Atas itu batasnya mana? Atasnya itu adalah batasnya sepertiga atasnya dari usus halus. Jadi usus halus kan dibagi menjadi 3 bagian. Itu kalau ada iritasi sampai dengan bagian sepertiga atas itu akan menstimulasi tubuh kita untuk muntah. Gitu. Jadi gerakannya harusnya gerakannya maju ke depan dari usus halus menuju usus besar, kemudian terjadi defekasi, ini malah menjadi alurnya mundur. Jadi balik lagi ke atas. Nah, jadi maka itulah kenapa muntah itu keluarnya bisa berbeda-beda. Kadang ada mungkin yang mengalami muntah kok keluarnya cairan aja. Kadang ada juga yang muntah mungkin keluarnya makanan yang masih terlihat ya bentuk makanannya. Mungkin agak pembahasan malam kita agak vulgar sedikit karena kita membahas tentang pencernaan. Kalau ada juga yang muntahnya keluarnya seperti cairan kuning, ada muntahnya seperti keluarnya cairan hijau, itu sudah sumbernya berbeda-beda, tapi semuanya pada dasarnya masih karena iritasi dari saluran pencernaan kita yang bagian atas tersebut.
Nah, kemudian yang terakhir, tadi juga ada pertanyaan yang masuk tentang gas ini. Apakah itu normal kalau misalnya kita mengeluarkan gas? Jawabannya adalah iya, karena memang harus dikeluarkan. Jadi, kalau ada yang keluar berarti ada yang masuk. Nah, udara ini masuknya lewat mana? Salah satunya adalah saat kita sedang menelan makanan, atau saat berbicara, atau saat apapun yang kita membuka rongga sebagai pintu masuk menuju saluran pencernaan tersebut. Yang kedua adalah hasil dari bakteri. Nah, bakteri-bakteri yang dalam sepanjang jalan usus kita ini, kalau misalnya setelah mencerna makanan, terjadi fermentasi nih, fermentasi itu kan ada gas-gasnya ya, ada uap-uapnya, itu juga terkumpul sebagai gas di dalam saluran pencernaan. Ada beberapa makanan yang memang dia rentan menimbulkan gas, itu ada beberapa jenis kacang-kacangan, kemudian yang terkenal ya biasanya kubis, kembang kol, itu menyebabkan banyak gas di dalam perut. Kemudian ada juga yang hasil difusi dari darah. Jadi dari darah itu terserap gasnya masuk ke dalam, ke pencernaan. Pada saluran pencernaan ini kombinasinya ada nitrogen, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada metan, ada hidrogen, macam-macam ya. Beda antara usus halus dan usus besar itu berbeda kombinasi isi gasnya tersebut. Nah, kadang-kadang kita mengeluarkan kan gasnya lewat bawah. Nah, itu ternyata hanya mengeluarkan sepersedikit sekali dari total gas yang ada di dalam saluran pencernaan. Mungkin hanya sekitar 1/10-nya. Nah, sisanya kemana? Sisanya itu akan keluar lewat difusi kembali lagi ke saluran darah, nantinya akan dikeluarkan melalui paru-paru. Dikeluarkannya akan melalui paru-paru. Begitu. Oke, saya izin minum sebentar ya. Oke. Tadi ada pertanyaan yang masuk, kalau saya tidak salah dari Pak Anom, ya bertanya tentang apakah memang benar adanya, coba saya kembali. Apakah ada waktu setiap organ bekerja? Nah, di sini saya akan menjawabnya sebagai iya, dan berusaha untuk mencoba sedikit menjelaskan tentang adanya ritme sikardian. Jadi memang pada tubuh, kita memiliki ritme sendiri, kayak seperti jamnya tubuh tersebut, dia tahu kapan waktunya untuk bangun dan kapan waktunya untuk tidur. Nah, tapi ternyata sikardian ini tidak hanya mengatur soal bangun tidur saja, tapi juga mengatur tentang kinerja dari gastrointestinal. Nah, salah satunya adalah untuk proliferasi sel, pembaharuan sel pada gastrointestinal, ada juga untuk motilitasnya pencernaan, dan kemudian memang ada beberapa penelitian yang mungkin yang tidak bisa saya cantumkan sini, saya sertakan secara lisan saja, bahwa orang-orang dengan ritme sikardiannya terganggu, misalnya pada pekerja yang night shift, mungkin ya pekerja shift ketiga, atau yang ritme bangun tidurnya itu tidak teratur, itu memang lebih beresiko untuk mengalami gangguan pada pencernaan juga, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, pas kurang lebih waktunya 1 jam, ada waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti sampai dengan akhir. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator atau MC untuk mengawali kita mulai untuk tanya jawabnya. Terima kasih Dr. Tania, penjelasannya sangat lengkap. Ya, kalau selengkap-lengkapnya sih lebih panjang lagi. Ya, silakan saya mulai sesi tanya jawab karena pertanyaannya lumayan. Ya, dimulai dari Dr. Surudharma dulu. Ayo Dr. Surudharma nih seniornya bertanya nih kepada junior. Silakan Pak Dokter. Namaskar. Terima kasih Sister Anandi. Bu Dokter, kalau kita kan ada puasa ya, tiap bulan itu dua kali sebulan ya. Itu puasanya 24 jam.
bagaimana pengaruhnya terhadap faal pencernaan kita? Terima kasih. Terima kasih, Anandi. Ya, namaskar. Saya baru sadar ternyata ada senior saya jauh sekali, dokter, yang ada di sini. Saya jadi malu, dok. Halo, apakah suara saya masuk ya? Ye, silakan Dokter Dania. Oke, oke. Suara saya masuk. Oke, baik, dokter. Jadi dari yang pernah saya juga membaca sedikit tentang puasa 24 jam, ternyata yang saya dapat dari beberapa yang setelah saya baca itu mengubah dari sekresi hormon-hormon tersebut. Jadi seperti mengatur ulang, kayak resetting back hormon-hormon tersebut. Salah satunya yang paling yang paling saya ingat adalah mengenai sekresi insulin. Jadi untuk mereset kembali untuk sekresi insulin itu agar tidak terjadi yang resistensi insulin tersebut dari sel-sel salah satunya. Tapi kalau mengenai yang hal-hal lainnya mungkin masih belum banyak yang saya tahu, dokter, kalau untuk puasa yang 24 jam tersebut. Mungkin dari Dr. Surudharma sepertinya lebih banyak, dokter, untuk ilmunya, dok. Oke, terima kasih, Dr. Dania. Ada lagi Dokter Surudharma yang ingin ditanyakan? Kita kalau gini kan di Anda Marga biasanya gini semuanya vegetarian kan? Vegetarian. Apakah makan itu pengaruhi mikrobiota dari usus kita? Misalnya kalau orang vegetarian itu karena tidak makan daging gitu kan, jadinya mungkin mikrobanya akan berbeda. Mungkin mikrobanya akan mikroba yang bagus-bagus ada di ususnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, dokter. Dari apa yang saya dapat baca, mungkin masih belum bisa menemukan perbedaan antara yang mikrobiota, antara yang vegetarian dan non-vegetarian. Tapi dari mengenai tadi yang gut-brain axis, dikatakan bahwa memang untuk homeostasis, untuk keseimbangan dari mikrobiota di usus itu baik didukung dengan makanan-makanan yang sifatnya probiotik. Dan ya syukurlah semua makanan probiotik tersebut itu adalah makanan-makanan yang bisa dikonsumsi oleh vegetarian, seperti yogurt, kefir, kemudian tempe, ya, tahu tempe, source yang paling mudah yang kita dapatkan tahu tempe, itu probiotik semuanya adalah dari makanan-makanan vegetarian. Jadi saya rasa mungkin karena belum ada basis ilmiahnya yang belum saya baca mengenai perbedaan mikrobiota antara yang vegetarian dan tidak, tapi dengan melihat pola makanan-makanan probiotik yang memang cocok untuk diet vegetarian, seharusnya memang ada efeknya ke susunan dari mikrobiota usus tersebut. Mungkin izin dari dokter mungkin menambahkan, dok. Oke, terima kasih banyak, Dr. Dania. Oke, cukup